Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fadlan Harits dari kelas DMJ 02. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sistem network automation yang sudah saya coba kerjakan pada case study modul 9. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan jawaban PDF saya pada case study, serta saya juga sudah menyiapkan sistem Ubuntu pada WSL yang akan digunakan untuk menjalankan sistem network automation. Nah, jadi untuk menjalankan sistem network automation dapat digunakan tools-tools tertentu. Nah, jadi ada beberapa sebenarnya contoh tools-tools yang dapat digunakan. Kalau di sini itu menggunakan Ansible, tapi terdapat juga pilihan lain seperti Chef, Puppet, dan SaltStack. Nah, jadi kemarin sudah diinstal Ansible pada sistem Ubuntu. Nah, jadi di sini juga saya sudah masuk ke dalam directory Ansible-nya. Jadi di sini pertama-tama kita akan masuk dulu menggunakan perintah cd atau change directory. Kemudian kita bisa masuk ke dalam etc Ansible. Nah, kemudian untuk melihat file dalamnya kita bisa menggunakan perintah ls atau list. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa terdapat dua file di awal. Ada file konfigurasi Ansible, Ansible CFG, dan file host. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk ke dalam directory Ansible. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengedit konfigurasi Ansible agar Ansible dapat digunakan pada bagian sebelumnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan text editor Nano untuk mengedit konfigurasi Ansible. Jadi cara menggunakannya adalah memasukkan sudo nano Ansible CFG, kemudian password. Nah, jadi di sini bisa dilihat file di dalam text editornya seperti ini. Nah, jadi di sini kita ingin menghubungkan dengan sistem atau dengan perangkat router melalui SSH. Nah, jadi di sini kita terdapat konfigurasi di mana di sini tuh akan key host itu akan dicek kalau kita ingin menghubungkan melalui SSH. Nah, untuk mematikan itu maka kita tinggal menghapus pagar pada konfigurasi ini. Jadi di sini bisa dilihat bahwa tanda pagarnya sudah dihapus. Jadi pagar ini digunakan untuk memberikan komentar sehingga ya baris tersebut atau script di sini itu nggak akan dibaca oleh compiler atau oleh sistem komputernya. Nah, jadi setelah kita menghapus komentar ini, maka untuk menghubungkan dengan SSH bisa dibilang sudah lebih mudah. Oke. Nah, jadi selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan dengan perangkat atau router Cisco yang sudah disediakan pada soal. Nah, jadi di sini pertama kita akan mengedit file host. Nah, file host ini akan digunakan untuk menghubungkan dengan routernya. Jadi untuk mengedit host kurang lebih ini sama dengan bagian sebelumnya, tapi di sini kita ganti aja jadi host. Nah, jadi bisa dilihat di sini bentuk dalam text editornya. Nah, kemudian di bagian paling bawah akan ditambahkan perintah ini. Jadi pertama ini adalah routers dalam kurung siku seperti ini. Ini menandakan router atau perangkat yang akan kita gunakan. Nah, dalam hal ini router itu berada pada alamat ini, ios.exe.mgmt.cisco.com. Ini adalah router yang akan digunakan. Nah, kemudian selain kita akan memberitahu perangkat yang akan digunakan, kita juga perlu memasukkan konfigurasi atau bisa dibilang untuk menghubungkan dengan perangkat itu ada beberapa parameter yang harus dipenuhi. Sehingga kita masukkan ada bagian yang kedua ini routers parse. Ini itu digunakan untuk menghubungkannya di dalam, ya bisa dibilang semacam login, bentuk loginnya.
Jadi di sini ada user atau username, yaitu developer, ada password, ada connection, ada OS, dan ada port yang digunakan untuk menghubungkan dengan SSH. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada tahap ini, secara teori kita sebenarnya sudah terhubung dengan perangkat atau dalam hal ini router yang ingin kita coba untuk hubungkan, sehingga untuk memastikan apakah kita sudah terhubung atau belum, pada bagian berikutnya atau pada nomor berikutnya, kita akan mencoba untuk melihat pengiriman ping kepada router. Nah, jadi di sini bisa dilihat kita sudah memulai untuk menggunakan Ansible. Dalam hal ini kita menggunakan perintah Ansible, routers. Nah, jadi di sini routers itu kata ini merujuk atau mengacu pada bagian routers pada bagian sebelumnya. Jadi ketika kita menjalankan Ansible routers, berarti Ansible akan mengacu pada, bisa bilang bagian ini, script atau link di sini, yaitu router yang akan digunakan, kemudian -m ping. Kemudian pada hasilnya bisa dilihat, di sini ada sistem router kita, kemudian ada pesan sukses, yang artinya kita sudah berhasil terhubung dengan router. Nah, kemudian di sini ada beberapa pesan yang ditunjukkan, seperti Ansible Facts. Jadi dalam konfigurasi jaringan itu, dari yang saya ketahui, beberapa kesempatan itu memang bisa digunakan Python. Jadi di sini Python sebagai interpreter, jadi di sini ada pesan discover interpreter Python. Nah, kemudian di sini ada direktorinya, user bin Python 3. Kemudian juga ada pesan seperti balasan untuk ping yang dikirimkan. Dalam hal ini, balasannya adalah pong. Oke. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa pada sistem ini, pada sistem Ansible, atau bisa dibilang sistem USL Ubuntu-nya sudah terhubung dengan router. Sehingga kita selanjutnya mau mencoba juga untuk mengendalikan router. Nah, gimana caranya? Jadi di sini, pada contoh di sini, atau pada soal yang saya kerjakan, itu digunakan perintah show IP interface brief yang akan menampilkan informasi terkait interface pada perangkat, bisa router, bisa switch. Jadi mungkin pada kesempatan sebelumnya, pada modul-modul praktikum sebelumnya, pada DMJ dan ya Jarcom juga termasuk, itu ketika menggunakan Cisco Packet Tracer, jika kita ingin melihat konfigurasi atau kondisi dari interface, itu kita bisa melakukan atau kita bisa memasukkan perintah show IP interface show IP interface brief. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa perintah ini berhasil dimasukkan melalui baris ini, Ansible routers -m ios command, kemudian ini adalah perintahnya show IP interface brief. Nah, di sini juga terdapat pesan sukses. Ini kurang lebih mirip dengan bagian pada ping, Ansible facts, change. Nah, ini adalah output yang diharapkan. Jadi ada informasi terkait interface-nya, jadi ada gigabit Ethernet 1-3, ada IP address-nya, kemudian ada statusnya, up atau down, serta protokol yang digunakan, apakah up atau down. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa gigabit Ethernet 1 ini sudah dikonfigurasikan, sudah memiliki IP address-nya, dan protokolnya juga sudah bisa dijalankan. Nah, kita juga bisa menggunakan interface gigabit Ethernet 2 dan 3, nanti kita perlu mengkonfigurasikan lagi untuk IP address-nya dan status serta protokolnya agar dapat berjalan. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa kita sudah bisa terhubung atau bisa mengatur router yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan automasi menggunakan Ansible. Nah, cara Ansible melakukan automasi adalah menggunakan file dengan format YAML, atau di sini adalah .yml. Nah, kalau pada Ansible istilahnya adalah playbook. Jadi, pertama-tama untuk menjalankan ini, kita akan membuat file bernama first playbook menggunakan perintah sudo touch. Bisa lihat kemudian pada bagian ini bahwa filenya sudah berhasil dibuat. Setelah kita membuat file, kita akan mengeditnya sama sudo nano kemudian nama filenya. Nah, ini adalah sintaks yang digunakan. Jadi pertama ini adalah nama dari playbook-nya, yaitu playbook pertama. Kemudian ini adalah sintaks yang umum dari connection sampai host. Nah, tasks di sini merupakan
fungsi yang akan dijalankan pada sistem otomasi. Nah, ini adalah fungsi yang cukup sederhana. Pertama, kita akan mengambil konfigurasi dari sistem iOS atau ya dalam hal ini routernya atau switch-nya yang menggunakan sistem operasi Cisco iOS. Nah, ini nama fungsinya. Sementara fungsinya itu sendiri, itu kita menggunakan sintaks ini, iOS_facts, untuk mengambil konfigurasinya. Nah, di dalam iOS facts ini, itu kita bisa menggunakan beberapa fungsi yang lain sebenarnya, atau secara teorinya kurang lebih begitu. Nah, dalam hal ini kita menggunakan fungsi itu gather subset untuk mengambil konfigurasi pada perangkat Cisco iOS. Nah, setelah kita berhasil, atau setelah kita sudah melakukan pengambilan konfigurasi, selanjutnya kita akan menampilkan konfigurasi yang terdapat pada perangkat Cisco tersebut. Nah, sehingga kita membuat fungsi yang kedua, yaitu menampilkan config display config. Nah, fungsinya yang dijalankan adalah melakukan debug terhadap ini message atau pesannya. Jadi pesan yang dijalankan adalah menampilkan hostname serta menampilkan sistem operasi yang digunakan. Nah, bisa dilihat di sini menggunakan dua kurung kurawal. Ini bisa dibilang menandakan objek atau parameter yang akan diambil. Jadi di sini hostname-nya akan mengambil berdasarkan Ansible net hostname dan sistem operasinya akan mengambil berdasarkan Ansible net version. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung ke bagian berikutnya. Jadi di sini untuk menjalankan kita menggunakan perintah Ansible playbook, kemudian nama filenya. Nah, di sini bisa lihat hasilnya. Pertama ini playbook akan dijalankan, yaitu play, ini nama filenya. Nah, ini adalah fungsi yang pertama, mengambil konfigurasi. Nah, hasilnya adalah yang berwarna hijau yang pertama ini, yaitu OK, yang berarti fungsi berhasil dijalankan. Sementara pada bagian kedua, ketika kita ingin menampilkan konfigurasinya, itu juga sama, terdapat pesan OK, yang artinya berhasil dijalankan. Nah, di sini juga terdapat pesan, yaitu hostname-nya adalah ini, CSR 1000V, dan sistem operasinya adalah ini. Nah, pesan ini tidak terdapat pada bagian pertama karena memang tidak dikonfigurasikan. Kita tidak memasukkan ada perintah debug ataupun message untuk mengambil. Jadi di sini hanya terdapat pemberitahuan bahwa fungsi berhasil dijalankan. Nah, setelah selesai akan muncul tulisan play recap, artinya selesai. Nah, di sini ada status dari fungsi-fungsi yang dijalankan. Di sini terlihat ada OK-nya ada dua, artinya ada dua fungsi yang sudah berhasil dijalankan, yaitu mengambil konfigurasi serta menampilkan konfigurasi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat automasi yang kedua, yaitu menggunakan nama second playbook. Jadi kalau lebih sama, sudo touch, ini berhasil dibuat pada second playbook. Nah, dalam konfigurasinya tidak jauh berbeda. Pertama, sintaksnya seperti ini, nama sampai task. Nah, di sini kita ingin memasukkan atau membuat banner login yang baru. Nah, jadi di sini pada bagian sebelumnya bisa lihat ini ada iOS facts sebagai fungsi yang akan digunakan. Nah, dalam hal ini yang akan digunakan adalah Cisco iOS banner untuk mengonfigurasikan sebuah banner. Nah, kemudian kita akan memberitahu bannernya apa. Ini selain login bisa juga banner lain seperti banner MOTD misalnya. Nah, kemudian apa yang ingin kita tampilkan? Nah, cara menampilkan adalah dengan memasukkan sintaks seperti ini, text, kemudian ini adalah nama, dan 2 npm terakhir. Nah, untuk memberitahu bahwa banner ini akan dibuat ada, atau ya bisa terdeteksi lah gitu, itu kita menggunakan sintaks state, atau statusnya, itu present. Sebaliknya, jika kita ingin menghilangkan, kita bisa menggunakan state-nya absent. Nah, selain kita ingin membuat banner login baru, kita juga ingin membuat loopback interface dengan nama loopback 21. Nah, caranya kurang lebih mirip. Di sini kita menggunakan fungsi bernama iOS interface, kemudian kita langsung masukkan nama interface-nya, itu loopback 21, dan state-nya sama seperti sebelumnya, itu present, yang artinya akan dideteksi sebagai ada. Nah, kemudian ini kita jalankan. Nah, ini sedikit berbeda. Ini ada tulisannya change dalam warna kuning, yang artinya ada sesuatu yang diubah, entah itu diganti, ditambahkan, atau dihilangkan. Sehingga pesannya itu adalah change pada ini fungsi pertama, configure login banner, artinya ini berhasil dijalankan. Kemudian yang kedua adalah membuat loopback interface, ini juga terlihat ada change. Nah,
Kemudian di sini pada recap-nya, di sini sebenarnya terdapat sedikit kesalahan teknis. Jadi pada fungsi yang kedua itu kemarin terdapat sedikit kesalahan konfigurasi sehingga ketika dijalankan itu fungsi yang pertama sudah terdeteksi change-nya, namun pada fungsi yang kedua itu terdapat error. Nah, sehingga saya perlu mengganti isi dari fungsi yang terlebih dahulu. Nah, kemudian pada bagian kedua ini barulah terdapat status change. Jadi status change yang di sini sebenarnya milik dari task yang kedua, sementara di sini OK-nya itu salah satunya adalah pada konfigurasi banner login pada bagian sebelumnya. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai sistem network automation pada case study modul 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.